Hai semuanya, berjumpa kembali. Materi kita kali ini tentang analisis aktivitas investasi. Sebelum kita melanjutkan video kita kali ini, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau sudah silahkan langsung like, comment, and subscribe channelnya. Cekidot. Analisis aktivitas investasi. Aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar. Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual, ditagih atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar disebut modal kerja. 1. Kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling likuid, mencangkup mata uang, deposito dana, money orders dan cek. Sedangkan setara kas tergolong aset yang sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas, dan hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Selain memeriksa jumlah aset likuid untuk perusahaan, analisis juga harus mempertimbangkan hal berikut. A. Sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas, perusahaan dapat mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari efek investasi tersebut turun. B. Kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau sebagai jaminan hutang. 2. Piutang. Piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang usaha mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Persediaan. 1. Akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Metode persediaan digunakan untuk mengalokasikan biaya barang tersedia untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Persamaan persediaan dapat digunakan untuk memahami arus persediaan. Arus biaya persediaan. Dari FIFO ke LIFO ke average cost. 2. Analisis persediaan. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap profitabilitas. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan. Dampak penetapan arus kas persediaan terhadap arus kas. 3. Penetapan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Biaya persediaan manufaktur terdiri dari 3 komponen. A. Bahan baku atau bahan mentah, biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. B. Tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi. C. Overhead, biaya tidak langsung pada proses manufaktur, seperti penyusunan peralatan manufaktur, gaji dan biaya prasaran. Aset jangka panjang. Aset jangka panjang merupakan aset yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari 1 periode. Aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik, dan peralatan. Aset jangka panjang juga mencakup aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. 1. Kapitalisasi. Menempatkan aset di neraca, bukan membebankan biayanya di laporan laba rugi. Untuk aset berwujud, hard asset, seperti plant property and equipment, PPE, aset dicatat sesuai nilai perolehan. 2. Alokasi, allocation. Proses pembebanan biaya tangguhan aset, secara periodik sepanjang 1 atau lebih periode. Manfaat yang diharapkan. Proses alokasi ini dinamakan penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. 3. Penurunan nilai, impairment. Jika arus kas yang diharapkan tidak didiskonto, lebih kecil dibanding nilai tercatat aset, biaya dikurangi akumulasi penyusutan, aset perlu diturunkan nilainya dan dinyatakan sebesar nilai pasar wajar, jumlah diskonto taksiran arus kas. Dampaknya adalah mengurangi nilai tercatat aset pada neraca dan mengurangi jumlah profitabilitas sebesar jumlah yang sama. Aset tetap dan sumber daya alam. 1. Menilai aset tetap dan sumber daya alam. A. Menilai properti, pabrik dan peralatan. B. Menilai sumber daya alam. 2. Penyusutan. A. Tingkat penyusutan. B. Depresi. C. Penurunan nilai. 3. Menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. A. Menganalisis penyusutan dan depresi. B. Menganalisis penurunan nilai aset tak berwujud. 1. Akuntansi aset tak berwujud.
Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan. Aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan. Amortisasi aset tak berwujud. 2. Analisasi aset tak berwujud. Saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasi, biaya tersebut selanjutnya harus diamortisasi sepanjang periode masa manfaat aset. 3. Menganalisasi aset tak berwujud. Dalam menganalisis aset tidak berwujud, diperlukan suatu estimasi sendiri mengenai penilaian aset. Analisis juga harus waspada terhadap komposisi, penilaian, dan disposisi goodwill. Goodwill dihapus jika kelebihan laba mendasari eksistensinya tidak ada lagi. 4. Aset tak berwujud, tak tercatat dan kontingensi. Salah satu aset tak tercatat yang terkait dengan pembebanan, yang terkait dengan elemen jasa atau ide. Sebagai contoh adalah program televisi yang dicatat sebesar biaya tersembunyi untuk menghasilkan penghasilan lisensi yang bernilai jutaan. Terima kasih guys. Kepada kalian yang telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel ini. Meledaks.